Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan IPA bab 10 kelas 9 mengenai teknologi ramah lingkungan. Sebelumnya, kita akan mempelajari tentang apa itu energi. Energi adalah sesuatu yang digunakan alat transportasi dan rumah tangga, dapat bersumber dari alam. Beberapa sumber energi yang digunakan manusia diantaranya adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Selanjutnya, kita akan pelajari pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi ramah lingkungan bertujuan untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limbah yang bahaya bagi lingkungan. Selanjutnya, kita akan mempelajari aplikasi teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan telah diterapkan dalam berbagai bidang, antara lain di bidang energi, bidang lingkungan, dan bidang industri. Yang pertama, teknologi ramah lingkungan bidang energi. Contohnya, biofuel. Biofuel merupakan teknologi penyediaan energi alternatif dengan menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Biofuel biasa berasal dari bahan organik dan bahan bakar fosil. Apa itu bahan organik dan bahan bakar fosil? Bahan organik itu seperti tumbuh-tumbuhan, sedangkan bahan bakar fosil itu berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati selama jutaan tahun yang lalu. Selanjutnya adalah sel surya. Kita dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan sel surya. Pada umumnya, sel surya ini memiliki ukuran tipis, hampir sama dengan selembar kertas, dan terbuat dari silikon. Biasa, sel surya terdapat di atap-atap rumah. Yang kedua, teknologi ramah lingkungan bidang transportasi. Contohnya kendaraan hidrogen. Kendaraan hidrogen merupakan kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesin. Di dalam kendaraan ini, terpasang alat yang mampu mengubah energi kimia dari hidrogen menjadi energi mekanik. Contoh kedua adalah mobil surya. Mobil surya merupakan mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. Salah satu contoh mobil surya adalah bus surya. Bus ini menggunakan sinar matahari untuk memberikan energi pada alat-alat listrik dalam bus dan energi yang digunakan dalam penggerak mesin bus. Contoh terakhir adalah mobil listrik. Mobil listrik merupakan mobil yang didorong oleh satu atau lebih motor listrik, menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau alat penyimpanan energi yang lain. Yang ketiga, teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan. Contoh pertama, biopori. Biopori dikenal dengan istilah teknologi lubang resapan. Merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan. Teknik biopori memiliki prinsip yang sama dengan sumur resapan. Namun, teknik ini diterapkan dengan dibuat berlubang-lubang kecil yang nantinya akan menyerap air hujan dan kemudian disalurkan ke dalam tempat penampungan air. Contoh kedua, fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan salah satu bentuk bioremediasi. Fitoremediasi merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan bahan pencemar, baik itu senyawa organik maupun senyawa anorganik. Contoh ketiga adalah teknologi pemurnian air. Pemurnian air merupakan suatu proses penghilangan zat-zat kimia, kontaminan biologis, partikel-partikel padat, dan gas-gas dari air yang terkontaminasi atau kotor. Tujuan dari proses ini yaitu menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Yang terakhir adalah teknologi ramah lingkungan bidang industri, seperti biopulping. Biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapuhan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Proses pelapuhan dilakukan secara alami oleh beberapa jenis mikroba dan jamur, sehingga
Sampah dari pohon-pohon yang telah mati akan kembali diserap oleh alam secara alami. Selain teknologi ramah lingkungan, ada juga teknologi tidak ramah lingkungan, seperti teknologi pengolahan minyak bumi. Minyak terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati pada jutaan tahun yang lalu, yang terjebak dalam suatu ruangan yang ditutupi oleh bebatuan yang di dalamnya ada tanah atau dasar laut. Produksi ini menghasilkan polusi udara yang akan menyelimuti daerah tambang dengan debu, uap, asap, dan bau. Contohnya seperti tambang pasir minyak di Kanada. Metode produksi minyak dari sumber ini sangat tidak efektif, kotor, dan merusak lingkungan. Contoh kedua, pengolahan batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil berbentuk padat yang terbentuk dari beberapa tahapan dan berasal dari tanaman darat yang terkubur 300-400 juta tahun yang lalu, kemudian terpapar panas. Di dunia, industri batu bara digunakan sebagai sumber energi dalam membuat baja, semen, dan produk lain. Contohnya seperti Cina, Amerika, dan India. Mereka merupakan negara terbesar dalam pembakaran batu bara. Cina merupakan negara yang menjadi penyumbang emisi karbon dioksida terbesar di dunia, yang merupakan salah satu komponen penyebab hujan asam dan penyebab penyakit pada manusia. Selanjutnya, perilaku hemat energi dalam keseharian. Yang pertama, mematikan perangkat elektronik jika sudah tidak terpakai. Yang kedua, menggunakan air secukupnya. Yang ketiga, mengganti lampu dengan hemat energi. Yang keempat, menggunakan perangkat rumah yang hemat daya. Sekian dari Adil Konita Herunisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.